Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Suasananya agak aneh. Si Hao dengan tegas menolak untuk berbicara tentang keberadaan Huang, menunggu sampai pewaris istana abadi secara pribadi tiba. Di sisi lain, sekelompok wajah orang itu gelap. Jika ini tidak begitu penting bagi mereka, mereka pasti sudah menangkap dan membunuhnya. Namun, mereka melihat bahwa dia masih bisa dianggap bekerja sama, tidak pergi, sehingga mereka tidak mengambil tindakan. Setelah menunggu lama, pelayan Octadic Treasure House akhirnya mengantarkan Octadic Treasure Charp dan Octadic Treasure Phoenix dalam 2 kuali tulang. Dia dengan hati-hati meletakkannya di atas meja. Terlalu lambat, Si Hao mengeluh. Ini adalah makanan ilahi, perlu dimasak perlahan dengan api dao, jadi secara alami butuh waktu. Pelayan itu menjelaskan. Kedua kuali tulang tampak sederhana dan tanpa hiasan, tetapi keduanya adalah artefak magis. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa memasak 2 bahan berharga yang langka ini. Ketika tutup kuali dibuka, bau harum segera menyebar ke udara, dan helai demi helai kemegahan ilahi tercium keluar, membuat orang-orang di sekitarnya terkejut, mengungkapkan ekspresi aneh. Bagaimanapun, ini adalah aroma harta karun kelas atas. Bahkan para dewa akan mengeluarkan air liur ketika mencium aroma ini, ingin mengisi mulut mereka. Aroma itu terlalu menggoda, membuat seseorang ngiler dengan keinginan. Ini agak berharga. Si Hao menghela nafas dengan takjub, mengungkapkan senyum tulus. Dia telah memakan Octadic Treasure Charp di alam bawah sebelumnya, jadi dia pergi untuk Octadic Treasure Phoenix terlebih dahulu. Ini adalah jenis burung purba yang tidak terlalu besar, tetapi kualitas dagingnya luar biasa. Bahkan jika itu bukan jenis daging burung terbaik, itu hampir. Selain itu, ia memiliki karakteristik obat yang mengejutkan, sebanding dengan setengah batang obat suci. Teman Dao, saya harus terlebih dahulu meminta Anda untuk membayar tagihan, kata pelayan itu sambil tersenyum. Di sini. Si Hao menyerahkan kotak batu giok dengan obat-obatan suci yang disegel di dalamnya. Di sisi lain, kelopak mata klan dunia bawah dan istana abadi melompat. Ini adalah obat-obatan mereka yang berharga. Cara belanja orang ini terlalu mudah. Bahkan pria pirang dan jenderal kedua klan dunia bawah tidak memesan Octadic Treasure Phoenix dan hidangan itu. Namun bajingan ini benar-benar berani menyanyiakan obat suci mereka di sini. Hati kelompok orang ini tidak tenang. Orang mati, di mata mereka benar-benar berani melakukan ini, benar-benar membuat mereka sangat marah. Teman Dao, kamu belum memenuhi janjimu, berbicara tentang di mana Huang berada, namun kamu sudah menghabiskan 1 kotak obat suci. Jika ada masalah, apa yang akan kamu keluarkan untuk membayar? Pria pirang itu bertanya dengan dingin. Semakin saya melakukan ini, semakin membuktikan bahwa informasi saya dapat dipercaya. Saya bahkan tidak akan pergi, dengan tenang menikmati makanan lezat, jadi apa yang perlu Anda khawatirkan? Si Hao menjawab. Kemudian, dia mengungkapkan senyum cemerlang, mengundang Qingyi seolah-olah mereka akrab satu sama lain. Laki-laki pirang itu sudah muak. Dia sudah meminta bantuannya untuk waktu yang lama, namun pada akhirnya, orang mati ini berani masuk. Dengan statusnya, bahkan di Immortal Ancient, dia bisa bepergian tanpa hambatan. Namun hari ini, dia sangat tertarik pada kecantikan luar biasa yang dikelilingi oleh cahaya bulan, melakukan segala yang dia bisa untuk mendapatkan sesuatu. Teman Dao, seseorang harus memahami status mereka.
kata pria pirang itu. Hanya 2 harta karun Oktadi kuno. Namun kamu ingin peri itu pindah. Haruskah aku menyebutmu bodoh atau bodoh? Laki-laki berambut merah dengan dingin berbicara, secara terbuka mengejeknya, pada dasarnya memanggilnya muda dan bodoh. Orang-orang di sisinya semua tertawa juga, membawa ejekan dan ejekan. Mereka semua memendam niat jahat dan lama berpikir bahwa Si Hao tidak sedap dipandang. Mereka ingin menggunakan ini untuk mempermalukannya. Namun, sesuatu yang hampir membuat bola mata mereka keluar terjadi. Peri luar biasa dengan cahaya bulan hijau di sekelilingnya tiba-tiba bergerak, bangkit untuk berjalan menuju sisi Si Hao. Jenderal kedua Istana Abadi, pria berambut pirang, terkejut, malu, dan benar-benar bingung. Laki-laki berambut merah bahkan lebih hampir menggigit lidahnya. Dia baru saja selesai berbicara ketika wanita berpakaian hijau itu bangun. Ini benar-benar membuat wajahnya sulit untuk bertahan. Pada dasarnya sama dengan memberikan tamparan ke wajahnya. King Yi, mata cerah dan gigi putih, rambut hitam bersinar dan lentur, gaunnya terseret di tanah saat dia berjalan dengan anggun. Sosoknya tinggi dan ramping, lekuk tubuhnya naik turun, sikapnya anggun dan halus. Lehernya yang seputih salju, penampilannya yang tak tertandingi, dan matanya yang besar dan cerdas memberinya kecantikan yang luar biasa. Mata orang-orang itu hampir keluar. Dia duduk santai di meja Si Hao begitu saja, tangannya memegang sumpit gading, indah dan bergerak. Ini, banyak orang tercengang. Terutama jenderal kedua Istana Abadi dan pria berambut merah, tampak terpana. Hati mereka merasakan kemarahan yang tak terlukiskan. 2 piring. Sialan, bajingan itu hanya menggunakan 2 piring untuk menghubungkan peri yang mereka kagumi, membuat mereka sangat marah hingga hampir menampar meja. Hal yang paling dibenci dan menjengkelkan adalah bajingan itu menggunakan obat suci mereka untuk membeli 2 piring, itu membuat mereka merasa sangat tidak enak. Wajah pria pirang itu jatuh, hampir meledak karena marah. Untuk seseorang dengan identitasnya untuk mengobrol dengan seorang wanita dan dengan sungguh-sungguh berbicara tentang poin baiknya, dia merasa seperti dia sudah sangat merendahkan dirinya sendiri. Biasanya, sebagai jenderal kedua Istana Abadi, kemanapun dia pergi, dia akan dikelilingi oleh orang-orang seperti bintang di sekitar bulan. Dia merasa sangat malu hari ini. Adapun laki-laki berambut merah, dia ingin segera membunuh Si Hao. Dia merasa seperti bajingan ini melakukan ini dengan sengaja, menyanyiakan obat-obatan suci mereka untuk membeli harta oktadik dan memanggil peri dari sisi mereka untuk membuat mereka marah. Itu memalukan dan penuh kebencian. The Octadic Treasure Charp seperti naga ikan mas, panjangnya 1 meter dan mengalir dengan warna-warna cemerlang. Itu berkilau cerah di dalam kuali dan melepaskan aroma keringat. Kedua kalinya aku makan ini sekarang. Si Hao merasakan gelombang kekaguman. Dia memikirkan hari-harinya di alam bawah, betapa penuh energinya dia, bagaimana dia selalu bersemangat saat dia maju, menyapu semua musuh di jalannya. Ketika dia memasuki alam yang lebih tinggi, dia selalu ditahan, harus menyembunyikan semua jenis hal dan bahkan harus menyembunyikan identitasnya. Saat masuk ke Immortal Ancient, ia malah berubah menjadi buronan dengan bounty dan mengaku berubah menjadi budak, menjadi target penangkapan. Ini hanya satu contoh. Ada juga Divine Darkchild, Ning Chuan, dan lainnya. Harimau ini tidak menunjukkan kekuatannya, jadi kamu pikir aku kucing? Mulai hari ini, saya akan menempa jalan saya sendiri dan meningkatkan kemuliaan saya. Si Hao berkata dengan lembut. Kemudian, dia merasakan sesuatu, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, iya, peri, kamu bergerak sangat cepat.
tinggalkan beberapa oktadik Treasure Phoenix untukku. Si Hao mengeluarkan teriakan aneh dan buru-buru menggerakkan sumpitnya untuk memperebutkan burung ilahi. Di dalam kuali ada burung keberuntungan yang menyerupai burung Phoenix. Itu terlihat seperti diukir dari batu giok, bergelombang dengan cahaya suci. Itu kaya dengan esensi spiritual dan membawa aroma yang kaya. Jenis daging ini tembus cahaya dan empuk, hampir larut ke dalam kaldu. Ketika seseorang memasukkannya ke dalam mulut mereka, itu secara tak terduga langsung berubah menjadi simbol dan memasuki tubuh, mampu menangani semua jenis luka tersembunyi di jiwa seseorang. Setelah menggigit, bukan hanya kenikmatan yang ada, tubuh akan rileks, seluruh tubuh akan bersinar, dan pori-pori mereka akan membesar. Selain itu, akan ada gelombang aroma manis dari tubuh seseorang yang tidak akan menyebar untuk waktu yang lama, mirip dengan aroma anggrek. Ada desas-desus bahwa itu karena Phoenix harta karun oktadik dapat mempertahankan kemudaan, mampu mempertahankan penampilan seseorang selama bertahun-tahun, mengandung zat yang menakjubkan. Itulah sebabnya, sebagai seorang wanita, Qingyi secara langsung bertarung atas oktadik Treasure Phoenix, tampil sangat berbeda dari dirinya yang biasanya murni dan suci, tampak sedikit hidup. Tidak ada lagi, tidak ada lagi. Si Hao berteriak. Dia hanya makan setengahnya dan berteriak, bos, bawakan 20 lagi. Di restoran, sekelompok orang ketakutan. Apakah mereka memperlakukan ini seperti bebek? Segera memesan 20, ini terlalu boros dan boros. Pelayan itu berlari, terus-menerus menyeka keringatnya. Dia dalam hati mengeluh, orang aneh macam apa ini? Dia benar-benar tahu cara membuka mulutnya. Dia tersenyum meminta maaf dan berkata, maaf, teman Dao, ini yang terakhir. Ini adalah hidangan berharga yang langka, sesuatu yang hanya dapat ditemukan di Immortal Ancient. Namun, tidak mungkin kita bisa menangkap 20 dari mereka sekaligus. Si Hao merasa menyesal. Bibir dan giginya masih harum, bahkan belum terisi. Dia menatap bibir merah cerah Qingyi yang indah, merasakan dendam rahasia. Dia merasa bahwa hari ini, dia benar-benar tidak bertindak seperti wanita yang bijaksana dan berbudi luhur, tidak seperti peri sama sekali. Dia benar-benar berbeda dari biasanya. Di sekitarnya, sekelompok orang terdiam. Jenis kecantikan luar biasa ini berbagi makanan denganmu, ekspresi macam apa itu? Sebenarnya memiliki jenis tampilan ini. Jenderal kedua Istana Abadi, pria berambut pirang, benar-benar ingin berjalan dengan langkah besar dan mengutuk Si Hao, dan kemudian membawa pergi wanita cantik berpakaian hijau itu. Namun, setelah memikirkan identitasnya sendiri, dia tidak mengambil tindakan. Memalukan, penuh kebencian. Yang lain diam-diam mengutuk saat mereka menatap Si Hao. Qingyi, wajahnya yang cantik dan halus cerah dan bersinar seperti porselen. Alisnya sangat panjang, matanya cerdas. Dia memberinya tatapan tidak senang. Jenis tatapan ini membuat sekelompok orang ini kesal, benar-benar ingin menendangnya keluar dan duduk di tempatnya. Tiba-tiba, ekspresi Si Hao bergerak, karena Divine Strike Stone kembali. Itu masuk melalui jendela dan memasuki lengan bajunya, berkata kepadanya, dia ada di alam roh hijau. Pikirannya bergetar, dan setelah bertanya secara rinci, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi sangat gembira. Batu mencolok ilahi menemukan jalan dan memasuki tempat rahasia. Bagus, bukankah dia ingin menawarkan hadiah untuk membunuhku? Sebentar lagi, aku akan mengunjunginya sendiri dan memusnahkannya. Si Hao santai, menuangkan anggur dengan lembut dan menyesapnya. Segera setelah itu,
Si Hao merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Jelas bahwa pria berambut pirang dan yang lainnya menerima berita untuk menaklukkan Si Hao. Mata mereka menunjukkan tatapan dingin. Teman, apakah kamu sudah cukup makan? Bagaimana kalau kamu ikut dengan kami untuk melihat yang hebat sekarang? Kata laki-laki berambut merah. Si Hao mengabaikannya. Orang-orang di sisi lain mengungkapkan niat membunuh yang samar. Dia melihat ke arah pelayan dan berkata, jika Anda tidak memiliki Phoenix harta karun oktadik lagi, jika saya membawa bahan-bahannya sendiri, apakah Anda semua akan membantu saya memasaknya? Itu bisa dilakukan. Kalau begitu itu bagus. Kalau begitu bawakan aku sepiring, peng sayap emas rebus, kata Si Hao. Ketika kata-kata ini terdengar, ekspresi semua orang berubah. The Great Golden Winged Peng adalah seberapa mendominasi makhluk? Secara umum, siapa yang berani memprovokasi mereka? Dia benar-benar ingin makan satu. Mereka yang memahami detail batin semuanya melihat ke arah pria pirang dari Istana Abadi. Kamu mencari kematian. Pria pirang itu tidak tahan lagi. Dia mengeluarkan raungan rendah, dan kemudian di belakangnya, bayangan peng yang sangat besar muncul. Itu sangat menakutkan. Cahaya keemasan bersinar dalam puluhan ribu garis. Mengambil tindakan. Pria berambut merah itu berteriak. Beberapa individu bergerak, semuanya bergegas membunuh untuk menangkap Si Hao. Kamu pikir aku takut pada kalian semua? Si Hao meminum segelas terakhir anggur obat suci, dan kemudian terbang keluar seperti kilat, tiba di udara. Cahaya keemasan berkedip. Laki-laki berambut pirang itu juga bergegas keluar melalui jendela, berubah menjadi peng yang hebat. Sayapnya menutupi langit, meletus dengan simbol gemerlap, kekuatan yang cukup untuk menggerakkan langit dan bumi. Pria pirang dan bakat luar biasa wanita mengikuti di belakang. Membunuh. Orang-orang ini bergegas membunuh. Namun, dengan mengangkat tangan Si Hao, seberkas cahaya perak melonjak seperti naga sejati, menembus tengkorak seseorang. Darah meletus, kilat terjalin. Semua orang menjadi kaget. Siapa orang ini? Membunuh individu yang kuat hanya dengan satu ujung jarinya? Hati-hati. Pria berambut merah itu mengingatkan. Namun, itu masih terlambat. Di bawah suara peu-peu, beberapa tombak petir terbang keluar, membunuh 2 orang lagi. Mereka meledak di udara, berubah menjadi kabut berdarah. Hanya 3 talenta luar biasa yang tersisa. Kalian bertiga tidak cukup. Si Hao menatap mereka dengan tatapan jijik. Lalu bagaimana jika aku bergabung juga? Energi Yin berwarna hitam merasuki udara. Jenderal klan dunia bawah berjalan keluar, tiba dalam kehampaan. Dan kamu pikir kamu siapa? Masih kurang. Saat itu, saya makan 8 talenta luar biasa sekaligus. Si Hao berkata dengan acuh tak acuh. Ketika kata-kata ini terdengar, itu membuat semua orang terkejut. Dia adalah Raja Iblis yang mengambil tindakan dari Radiant City? Surga. Dia adalah Huang. Dia datang sendiri. Semua orang ketakutan, semuanya syok. Apa? Itu kamu. Orang-orang Istana Abadi sangat marah sehingga mereka mulai gemetar, ingin memuntahkan darah dari mulut mereka. Mereka benar-benar tertipu oleh orang ini sejauh ini, memberikan semua obat-obatan suci dan ilahi itu. Serahkan hidupmu. Si Hao bergegas ke surga untuk menghadapi peng bersayap emas agung itu.
Dia menggerakkan sayap Kunpeng, mengaduk surga yang meluap kabut dan energi pertempuran membelah langit, membantai jalannya. PU. Itu hanya serangan pertama, namun kecemerlangan yang paling gemilang meletus di antara keduanya. Mereka berdua menggunakan kemampuan ilahi yang hebat. Meskipun Peng bersayap emas besar itu kuat, yang dikenal sebagai ras peringkat surgawi, cahaya berdarah masih keluar dari tubuhnya. Salah satu sayapnya meneteskan darah, hampir jatuh. Dagingnya menerima kerusakan serius. Semua orang terkejut. Tubuh Peng Reis tak tertandingi, namun mengalami kekalahan hanya setelah satu pertukaran. Layak menjadi Raja Iblis Huang. Pria berambut merah itu ketakutan. Dia tidak pernah berharap untuk bertemu dengan karakter utama sendiri. Jantungnya berdebar gugup. Meskipun dia mengambil tindakan, dia merasa takut. Tidak ada jalan keluar. Dia menangkap kecepatan ekstrim, jadi kita tidak bisa melarikan diri. Hanya ada pertempuran sampai mati. Bakat luar biasa wanita itu berkata. Mereka bergegas ke langit dengan niat membunuh. Hitung aku juga. Jenderal kedua klan dunia bawah berkata. Dia agak menyesal juga, tidak pernah mengharapkan Huang untuk berkunjung sendiri. Namun, sekarang tidak ada jalan keluar. Aku akan bertukar petunjuk denganmu. King Yi berbicara, suaranya damai dan alami. Kemegahan hijau kabur tersebar keluar. Seperti peri yang berjalan di atas riak, dia sudah tiba di langit. Dengan demikian, pertempuran besar meletus, dipisahkan menjadi dua medan perang. Pertempuran Si Hao tanpa ketegangan. Teknik Golden Winged Peng versus Kunpeng, ini secara alami membuatnya tertekan sampai tidak bisa mengangkat kepalanya, sepenuhnya ditekan. Setelah beberapa lusin pertukaran, tubuh pria pirang itu sudah berlumuran darah. PU. Ruang antara alis wanita berbakat luar biasa dipukul oleh jari. Matanya yang indah melebar, dan kemudian darah mekar, tubuhnya jatuh dari langit. Sesaat kemudian, pria berambut merah itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Dia menemukan dengan ngeri bahwa ketika pedang tangan Si Hao ditebas, kepalanya sudah terpisah dari tubuhnya, mengeluarkan banyak darah. Ekspresi Great Golden Winged Peng adalah bencana. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk melawan, tetapi dia masih tidak berdaya untuk memasuki langit. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh Si Hao, bulu emas berserakan di mana-mana. Ketika Si Hao berbalik, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. King Yi juga mengakhiri pertempurannya. Sebuah bola api hijau mengelilinginya, membakar semua energi dunia bawah, meninggalkan gumpalan abu. Tubuh dan roh jenderal ilahi nomor 2 klan dunia bawah dimusnahkan, berubah menjadi abu. Ini, tidak hanya Si Hao, bahkan yang lain pun terkejut. Secara umum, setelah menyalakan api ilahi, api tidak beraturan itu akan pergi dengan sendirinya, tidak tinggal bersama tuan rumah mereka. Itu adalah api bulan hijau, seperti bulan hijau, cerah dan damai, membuat King Yi terlihat luar biasa dan menyendiri. Api ini belum pergi. Ini adalah nyala api yang tertinggal setelah seorang abadi sejati mati. Itu menemani King Yi, keduanya terhubung erat. Cik. Jari King Yi menunjuk keluar. Orang-orang yang tersisa dari klan dunia bawah juga dilahap oleh api lampu hijau. Semuanya terbakar menjadi abu. Peach Blossom Garden, tempat ini sangat sunyi. Semua orang tercengang dengan metode keduanya. Api bulan hijau masih ada? Jika aku tetap bersamamu, itu tidak akan membakarku, kan?
Si Hao memecah kesunyian. King Yi memelototinya, secara alami memahami bahwa ada sesuatu yang salah dengan kata-katanya. Surga, dia Huang. Dia membunuh orang-orang istana abadi. Pri ini juga sangat tangguh. Si Hao membawa peng bersayap emas dan mengirimkannya ke rumah harta karun Oktadik, berkata, penjaga toko, bersihkan dengan benar untuk saya dan panggang peng bersayap emas besar ini. Rasanya lebih enak. Kemudian, dia berbalik untuk melihat ke arah langit yang jauh, berkata, saat ini, saya akan membunuh pewaris istana abadi. Saat aku kembali, kita akan merayakannya dengan anggur suci dan memakan peng bersayap emas besar. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.